sekitar 8 meteran gitu ya. Nah, dari sudut ini. Nah, harapannya satu akses point ini ya bisa menghandle ini Pak, yang warna-warna ini. Jadi akses point yang ini sebelah sini nih, mungkin kursor saya kelihatan ya Pak ya? Kelihatan Pak. Oke, ya akses point ini gitu Pak, ini menghandle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Oh ini kalau 5 nih, ini kalau misalkan skenario ada 2 sih Pak. Kalau ini 1 AP untuk menghandle 4 kamar. Nah, ini juga sekalian membedakan channel-channelnya gitu Pak. Misalkan kita gunakan channel, kalau 2,4 biasanya kita menggunakan 1, 6, 11 tuh Pak, biasanya gitu ya. Kalau 5 ya tergantung, misalkan kita menggunakan ini I3 berarti di 149, 115 apa ya, saya lupa, 152 apa 153 gitu Pak, terus gitu ya perkataannya. Nah ini alternatif pertama, ada juga alternatif kedua yang model seperti ini yang tadi Pak, jadi 1 AP untuk menghandle 8. Oke, kembali ke yang tadi. Nah, kemudian akses point tersebut kita mounting gitu Pak di ini Pak, di lorong-lorong itu ya Pak, di antara ruangan yang berhadapan itu Pak, di ceiling di atasnya. Sebagai opsional juga mungkin kita juga setelah mungkin nanti kita pasang, kita bisa cek gitu ya, kita bisa cek istilahnya RSSI dan lain sebagainya, capability-nya apakah memang sudah bagus. Kalau memang kira-kira ada yang mungkin kurang, nanti bisa kita, ini opsional aja Pak, misalkan kita pasangin access point gitu ya untuk pengimbang dari sisi channelnya Pak. Terus kalau pekerjaan ini awalnya kita mulai di floor paling atas biasanya. Itu juga kita bisa menambahkan misalkan dalam kasus-kasus tertentu menggunakan in-wall AP. Oke, nah ini alternatifnya. Yang pertama menggunakan 5, yang kedua menggunakan 3 gitu ya. Karena di sini saya lihat juga ada service lobby nih. Kalau ada service lobby begini biasanya kan nanti ada internal employee ya Pak, ada internal hotel nih, pegawai yang juga yang bisa menggunakan ini wireless ini. Oke, setup gitu ya Pak. Kalau misalkan kita biasanya saya biasa menggunakan flash 24 Pak. Tapi ini juga masih bisa berubah gitu ya, berubah dalam artian ya, coba kita lihat keseluruhan user yang memang kemungkinan melakukan concurrent dan lain sebagainya. Kenapa saya memilih flash 24 dan tidak memilih yang flash 23 yang lebih lebar misalkan space IP-nya gitu ya. Karena saya memang berusaha untuk ya mengurangi broadcast traffic-nya. Kalau memang bisa memungkinkan dengan flash 24 ya boleh gitu ya. Terus kalau misalkan ada kebutuhan user yang lain seperti misalkan ada di misalkan di tempat-tempat lain, nah ini kembali lagi apakah penerapannya akan menjadi single SSID atau multiple SSID gitu Pak. Seperti itu. Kalau misalkan dengan multiple SSID ya malah lebih enak lagi, dalam artian kita bisa lebih dinamis menggunakan flash 24 ini. Oke, kemudian kita setup di HCP server dan kita kasih list time gitu ya, waktu sewa IP tersebut kurang lebih mungkin 4 jam atau 7 gitu ya, agar menjaga ketersediaan pool IP address-nya. Uplink-nya dari access point menggunakan wireless cable gitu ya, kabel UTP. Biasanya sih kita gunakan kabel Cat 6 Pak, kabel Cat 6 agar memastikan bahwa bandwidth yang bisa dilewatkan traffic itu bisa full di 1 gigabit Pak. Nah untuk mungkin ada di case-case yang lainnya gitu ya Pak ya, ada misalkan ada area atau lokasi yang mungkin secara ekstrim nggak bisa kita jangkau dengan kabel, nah itu bisa kita menggunakan wireless uplink-nya.
tapi dengan syarat bahwa user yang menggunakan access point tersebut bandwidth throughputnya itu ya tidak lebih besar dari 10 mega. Nah, ini channel use yang kita gunakan Pak terkait map yang Bapak berikan itu untuk 2G, untuk 2 GHz gitu ya, kita bisa menggunakan channel 1611. Untuk yang 5 GB, 5,8 itu bisa menggunakan UniI 3. Nah, ini channelnya 149, 153 dan 150. Channel width-nya kita pakai yang 20. Nah, kemudian untuk menjaga interference biasanya Pak, karena kan ini akan banyak AP gitu ya Pak, banyak akses point, kita bisa menjaganya itu dengan melakukan signal strength power-nya itu kita atur. Untuk setting awal biasanya kita di medium. Di medium ini seperti apa gitu ya. Setelah pemasangan kita akan coba post installation gitu Pak. Kita coba cek menggunakan mungkin menggunakan wifi analyzer yang ada di handphone, misalkan insider gitu Pak. Insider itu bisa kita cek, kita lihat gitu ya. Istilahnya kita dapat berapa gitu RSSI di device kita. Nah, harapannya dengan kondisi yang ada itu kita bisa mendapatkan minimum RSSI itu di 60 sampai di -70. Terus juga di UniFi ini kita bisa band steering gitu ya. Kita bukan maksa sih, prefernya itu lebih mengutamakan 5G-nya Pak, 5G-nya. Jadi kalau misalkan ada device yang memang handphone sekarang kan ada yang 2,4, ada yang 5 gitu ya Pak. Kalau misalkan ada handphone yang memang dual channel seperti itu dia akan prefer ke yang 5 GB-nya. Atau juga bisa kita tuning di beacon data rate-nya, BGN-nya misalkan, karena mungkin ini udah zaman sekarang, mungkin yang B-nya kita hilangkan gitu ya, kita disable, jadi kita menggunakan yang GN dan AC-nya gitu. Di UniFi ini juga ada ada fitur fast roaming feature, dan pastinya kita akan setting VLAN per SSID, juga kita setup manajemen VLAN agar kita tetap bisa melakukan manajemen terhadap perangkat-perangkat yang ada tanpa mengganggu traffic operasional user. Nah, ketika kita mengimplementasikan ini, kita juga menggunakan dari access point itu ke switch-nya itu PoE Pak. Jadi istilahnya di sisi access point itu kita nggak perlu cari power cord lagi gitu ya, kita nggak perlu cari power consumption untuk power si access point. Nah, ini cablingnya, biasanya kita menggunakan Cat 5e atau Cat 6 Giga Ethernet. Atau juga kita bisa setting QoS, bandwidth management, using radius for wireless secure WPA2 enterprise kalau memang memungkinkan. Dan kita bisa menjalankan DHCP scoping untuk mencegah penggunaan DHCP server di sisi klien sih. Oke, yang paling utama dari apa yang kita lakukan Pak, misalkan setelah kita pasang ya, kalau menurut saya ini poin 3 ini Pak. Jadi pertama, di sisi end user ini mendapatkan RSSI yang cukup gitu ya, yang bagus, yang baik. Kemudian kita juga bisa melakukan testing gitu ya, capability dari user and device untuk mendapatkan maksimum bandwidth-nya. Biasanya kita menggunakan iPerf gitu Pak, yang mungkin kita pasang di salah satu alat gitu ya, entah di server atau di desktop yang masih dalam satu area LAN-nya dia, kemudian dari device kita coba cek. Atau bisa juga menggunakan, kalau di Mikrotik itu kalau nggak salah ada bandwidth test server gitu ya, kalau nggak salah ya.
Monitor server itu kita pasang di PC gitu ya, kita kasih IP, kita open port, kemudian dari laptop atau dari handphone nanti kita coba tes bandwidth ke IP tersebut. Jelas banget. Oke, ini ininya Pak, beberapa panduan guidance kita aja gitu ya. Di signal strength ini signal strength ini lebih ini dari sisi user. Jadi minus 30, minus 67 gitu Pak. Jadi kalau minus 30 itu amazing gitu ya, minus 67 very good. Yang 60 sampai 67 itu masih dalam kategori very good dan oke. Nah ini ada penggunaannya. Jadi kalau 67 minus 67 ini untuk VoIP atau video wifi gitu ya, wifi streaming video itu masih oke. Kalau minus 70 dBm itu untuk email, web, surfing, browsing dan lain sebagainya ini masih bisa. Nah ini Pak beberapa guidance juga buat kami gitu Pak terkait obstacle. Karena kan di ruangan hotel, di kamar ini kan banyak obstacle-nya. Nah ini mungkin bisa jadi bahan buat kami untuk mendapatkan signal RSSI dan capability yang cukup baik di sisi pelanggan, di sisi user, di sisi tamu maksudnya. Misalkan kayak pintu besi nih, dia akan mengurangi, akan memberikan redaman 16 dB gitu Pak, untuk di frekuensi 2,4. Dan kalau di frekuensi 5 dia akan meredam di 28 dB dan seterusnya. Oke, ini juga sebagai kami Pak, panduan kami biasanya. Jadi kita pasang gitu ya, kalau misalkan pertama mungkin loss gitu ya, tanpa ada halangan gitu ya, dapatnya berapa, kemudian kita dibalik sebuah halangan misalkan di obstacle gitu ya. Nah itu akan ada penurunan kualitas RSSI yang akan kita terima. Nah ini spesifikasi access point produk sih Pak, ini lebih ke produk aja sih. Bahwa ya ada beberapa access point-nya Unify dengan beberapa tipe. Ya kita bisa lihat bahwa kapasitasnya dia berapa untuk mengukur juga terkait tadi gitu Pak, terkait misalkan satu access point bisa menghandle 8 kamar. 8 kamar ini misalkan 2 user. Misalkan satu kamar itu ada 2 orang gitu ya. Kalau kita anggap 2 orang, berarti kalau 2 kali 8 ada 16 kalau kita berikan mereka bandwidth misalkan 10 mega aja gitu ya, berarti 160 mega. Nah itu harapannya dengan produk-produk seperti ini masih bisa kita handle. Oke, ini ada beberapa screenshot sih Pak. Jadi mungkin kalau saya boleh, saya mungkin bisa liatin beberapa pekerjaan manage kita. Oke, ini Pak, ini salah satunya nih ada di Jakarta ini. Nah kebetulan mungkin, tapi ini kayaknya usernya lagi sepi nih. Kayaknya tahu kayaknya nih, lagi mau dilihatin jadi sepi nih Pak. Usernya sepi gitu ya, tapi kita bisa lihat ya. Di sini menggunakan AC Pro, salah Pak. AC Pro, nah ini kita atur sedemikian gitu ya Pak, agar channel-channel ini tidak berinterference. Nah ini antara channel yang ini Pak, APR rapat dan resepsionis ini channelnya sama, tapi memang ini jaraknya kejauhan Pak. Jadi dia di ujung sama di ujung, di tengahnya itu ya ini, di tengahnya itu yang 1 dan 6. Oke. Kalau kita lihat di sininya juga di bagging metriknya ya, kalau kita perhatikan, nah ini interference-nya kalau di 5 GB memang nggak terlalu banyak isu ya Pak.
Kalau di frekuensi 5 GHz memang nggak terlalu banyak isu. Nah ini kalau di 2,4 ini nanti turun naik sih. 9, 3. Nah ini penggunaan usage-nya. Nah ini tag RX-nya user. Ini lumayan nih kalau misalkan lagi, kebetulan kayak mungkin mereka masih WFH ini Pak. Jadi kalau misalkan mereka sudah masuk itu usernya banyak, ada sekitar kalau saya lihat bisa sampai 60 gitu Pak. Seperti itu. Nah ini kalau yang ini manajemen kita juga di mana ya, saya lupa, Bali apa di Pontianak itu. Ini Nestle ini Pak. Cuma memang kita masang akses point itu nggak banyak Pak. Kalau yang ini 6, kalau yang tadi malah cuma 4. Karena memang space-nya mereka, ruang kantornya nggak terlalu besar Pak. Seperti itu. Ini kalau ini gabungan nih Pak, ada AC light-nya, ada AC Pro. Ini kita pasang di ruang meeting mereka biasanya untuk mengejar, untuk mendapatkan ekspektasinya itu untuk mendapatkan high density-nya, karena biasanya di ruang rapat mereka suka melakukan video conference dan lain sebagainya. Kalau yang ini di Pak. Ini Nestle juga Pak, Nestle juga. Cuma saya lupa nih lokasi yang mana nih. 227. Oh ini banyak lokasi. 227 ini kalau nggak salah Semarang. Nah kalau yang ini yang Pontianak nih Pak. Ini 23 Pak. Belum tentu vendornya seperti itu dengan banyak. Iya kan dari sisi konsultannya gitu kan. Oke. Iya. Oke Pak, seperti itu Pak, kurang lebih mungkin Pak Asep, Pak Manu dan Bu Nia dan Pak Rizky. Oke Pak, terima kasih. Siap. Mungkin boleh di-share lagi Pak yang untuk titik penempatan akses pointnya Pak. Oke, siap. Ini ya Pak. Ya. Oke. Ini ada hasil heatmapnya nggak Pak? Kalau ini kan cuma titiknya doang ya Pak ya? Heatmapnya nggak ada kita. Saya berdasarkan wifi planner-nya aja Pak. Wifi planner-nya si Unify. Yang ini Pak. Saya udah simpan cerita. Bisa dua laptop. Kuat nih. Video lu kuat. Kuat. Dulu stok pintar gitu lagi dan nyambung lagi beda Enggak, palingan dari ulang. ulang nih ya. Dia belum tidur habis kerjaan tugas kuliah.
ada yang baru join tuh. Ada yang baru join. Dewi Devri baru tuh Iya. banyak juga perusahaan besar juga pengen tahu. Kalau ini udah yakin kan bilang orang investasi kita bisa kasih proyek ini. Katanya ini butuh kita nanti. Jangan grogi bro, tenang. Coba kita langsung ke websitenya aja Pak. Kemarin saya screenshot, cuman screenshotnya mana kali gampang. Karena kebutuhan station itu kalau lihat kamar itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ya, 15 kali, kalau misalkan usernya ada 2 berarti 36, kita buletin aja ke 50. Nah ini pilihannya saya kemarin medium, karena kalau high berarti high density, kalau low ini dia lebih ke average. Air stationnya misalkan ada ini 800 meter. Nah ini kalau menurut planner malah 6 gitu Pak. 6 akses point HCO menggunakan Unify switch 16 port yang ada PoE 150 watt dan ada security guard ya, yang udah plug. Nah, berdasarkan ini sih Pak, saya Pak kemarin Pak, bukan berdasarkan heatmap, karena memang kemarin saya cari-cari software heatmap gitu Pak ya. Itu saya belum dapat Pak. Sebenarnya ternyata katanya pakai ini juga bisa, cuma masalahnya saya nggak ada controller yang kosong untuk kita masukkan mapnya Bapak gitu Pak. Nah, itu sih Pak. Berarti belum bisa pasti ya Pak itu ketapar atau enggaknya ya Pak ya? Karena nggak ada heatmap ya? Ya kalau melihat dari web planner sih harusnya ke cover. Tapi mau pakai ini mahal, kita masih belum ada proyek beli. Tapi kalau nggak ada itu heatmap kita tetap aja Pak, kita kasih sanksi Pak. Itu ketapar atau enggaknya? Pasif maksudnya Bapak ya, pasif heatmapper ya, Iya. pasif survei gitu ya. Nah, ini kan kalau cuma dititik-titikin doang kan kita nggak tahu hasil ke dalamnya seperti apa, kan belum ada obstacle-nya. Iya betul. Kan juga kan saya juga nggak tahu informasi obstacle-nya, misalkan antara ini Pak, ini bahannya apa gitu ya. Ya, paling kita kan bisa asumsikan aja itu kan pakai dinding bata gitu kan. Bata merah biasanya Pak ya. Ya, kita asumsikan ya paling sulit ditembus kan bata merah kan Pak. Nggak mungkin kan tembok itu kan pakai besi, paling gitu sih Pak. Siap. Kalau gini aja Pak, saya coba cari controller di Unify. Nanti saya coba masukin gambar ini ke dalam dan kita coba cari akses point 3 atau 4 untuk merepresentasikan itu sih Pak. Nanti kalau misalkan hasilnya dapat nanti saya infoin deh. Itu paling Pak. Ya, soalnya kan kita pengen lihat hasilnya Pak. Jadi itu tercover atau enggak dengan apa namanya plan Bapak gitu kan di koridor. Beli software buset. Ya. Itu belum ada proyek. Ya, karena pakai ini. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu nih ini tercover atau enggak. Ya Pak, siap. Oh, jalan tes Ya dulu kalau sih, gitu proyek Pak, dulu.
Kalau sepengalaman saya sih kalau koridor itu emang nggak maksimal Pak untuk masuk ke dalam. Nggak maksimal. Tapi kalau ditaruh di dalam juga enak ya itu ngeliat. Maksudnya kadang-kadang ada yang estetik juga gitu Pak. Maksudnya. Ya, kalau itu kan kita balik lagi ke sisi customer ya Pak. Seenggaknya kan kita masih kita kasih yang terbaik ya. Baiknya di sini, cuman untuk titiknya mungkin ini apa namanya? Ini siapa yang buka sih? Namanya Bukan kalau Ronald. titiknya itu kan balik lagi ke mereka ya, di mana aja yang dibolehkan. Tapi kan untuk terbaiknya emang di dalam ya Pak. Apalagi sekarang kan lebih banyak orang tuh meeting di dalam kamar Pak. Siap. Nah, paling itu. Kalau untuk di koridor, untuk mungkin kalau masih zaman-zaman dulu masih mungkin bisa Pak. Cuma kan mereka kan banyak kan dulu kan cuma browsing kayak gitu doang kan. Kalau sekarang Iya. udah video call, udah meeting, semua di kamar. Iya, apalagi semenjak pandemi kayak gini ya Pak ya. Siap. Jadi kalau emang Bapak tetap di koridor seperti ini ya kasih hasil feedbacknya ke kita pengen lihat. Oke. Enggak. Karena kalau untuk koridor kayak gini kita banyak juga Pak. Sering problemnya di sisi ujung biasanya nggak dapet Pak. Di sisi yang sini ya Pak ya, sisi sini ya. Sisi ujungnya paling Pak, yang ke arah kaca biasanya kan di situ kan kaca kan keluar kan. Karena kan kalau di koridor kan obstacle-nya kan banyak, belum dia Ini ya Pak ya, di sini ya. Nah, belum kan dia nembus dinding kamar mandi, Iya. ada lemari kayak gitu-gitu kan Pak. Kan Betul. meredam juga kan. Kamar mandi aja berapa dinding tuh yang harus tembus sama dia. Oke. Paling itu sih. Siap. Kalau untuk dari sisi konfigurasi sih saya rasa Bapak udah paham lah, ada hitungan di IP segala macam watt, segala macam channel ya. Paling dari sisi titik penempatan gini Pak, kita pengen tahu nih Pak. Oke Pak. Siap Pak Sep. Mungkin saya coba persiapkan dulu ya Pak. Nanti kalau memang sudah ada, mungkin saya bisa info ke Pak Sep. Bisa info atau mungkin kita bisa schedule meeting lagi atau mungkin hasilnya aja yang saya kirim juga nggak apa-apa. Dari Mas Anu, Mas Rizky atau Bunia ada yang mau nambahkan? Pak, Ya Bu. kalau saat ini proyek yang sedang dikerjakan untuk hospitality di mana Pak? Yang ongoing? Kalau ini kita office sih Bu, di Nestle dan di Telkom sih Bu. Itu kalau kayak di Nestle Pak, artinya di ini Pak, di ruang kerja gitu Ya, Pak? di kantor workstation mereka. Ya. Apa Pak brandnya Pak? Kita pakai Unify sih Bu. Kita pakai Di Nestle pakai Unify. Ya. Masih berlangsung ya Pak ya instalasinya? Masih Bu, masih. Pak, kalau dari dengan Nestle itu Pak, itu untuk perangkatnya Bapak yang menyediakan atau hanya instalasi aja? Semua Bu. Dari supply-nya juga dari MAS ya Pak? Ya, betul. Oke. Kalau di hotel juga tadi saya sempat lihat ya Pak ya, itu juga ada pengalaman juga ya Pak? Ya pernah sih Bu, cuma memang mungkin tidak sebanyak ini Bu. Ya, hanya beberapa titik aja. Hanya beberapa titik aja Bu di hotel. Pengalamannya gimana Pak waktu instalasi di hotel itu Pak? Di hotel Bisa sharing nggak Pak? ya, kalau di hotel sih kebetulan pada saat itu memang awal tropik ada sih Bu. Jadi dan dia yang menempatkan 1 atau 2 titik untuk pada saat itu mereka ingin meeting sih. Meeting Jadi hanya 2 titik aja Pak? 2 atau 3 lah. Gitu, pada Oh saat yang di Serang ini ya Pak ya? ya betul. HP-nya brandnya Mikrotik. Lama kali ya Pak ini Pak? Udah lama Bu, itu udah lama. Kalau yang di Nestle ini managed service ya Pak?
Service Bu. Jadi kalau ada permasalahan trouble, kita yang handle. Termasuk kalau ada gangguan kamera. Yang di Arkadia Pak. Arkadia bukan. Kita yang di ini Bu, yang di sales office-nya Bu. Di mana tuh Pak? Ada kita megang 10 Bu. Oh, tapi areanya Jabodetabek atau Di luar kota Bu. oh di luar kota? Ya, kita ada yang di Pontianak, ada yang di Bali, ada yang di Antam sini Bu. Ya. Pak, berarti Bapak ini support areanya di area mana aja Pak? Secara ini sih Bu, kita support semua Bu. Cuma memang ada lokasi-lokasi yang memang kita prioritaskan Bu. Seperti itu. Misalnya gini Pak, ini kan kami kalau hotel ya Pak ya, yang segmennya hotel, ini kan mereka kecenderungannya mereka harus ada MS mintanya ya Pak. Jadi artinya memang timnya itu memang ada di kota tersebut. Nah itu mungkin bisa diinfokan Pak, di kota mana yang di MAS di ready Pak. Paling kita benar-benar ada Bu di Surabaya kita ada. Surabaya kita ada. Kalau di Bandung, Jawa Tengah kita datang dari Jakarta. Nah itu maksudnya yang memang base-nya ada di kota tersebut. Kalau dari Jakarta kan nggak mungkin ya Pak, MS kita tunggu kirim orang dari Jakarta kan nggak mungkin ya Pak. Kan SL-nya udah keuangan lah kalau harus datang ke lokasi. Nah yang maksud saya tadi itu yang ini memang ready ada di kota tersebut. Pertama berapa tahun? 3 tahun Sebenarnya sampai sih situ. kalau memang ini sih bisa aja kita mau kita pasang outside di sana sih sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Kalau memang Yang penting bisa disebutkan di Jakarta, Surabaya, Semarang, Jawa Tengah, ya kita bisa. kemudian kompetensinya di brandnya tadi yang Unify. Ya kita saat ini lebih sering pakai Unify sih Bu. Yang gimana Pak? Ya kita lebih sering menggunakan Unify Bu. Oh oke. Bisa Unify ya Pak ya? Ya. Oke Pak. project manager yang menikmati project ya. Dari Mas Rizky, Mas Anu, ada tambahan? Ya, kalau dari saya nih terkait pengamatan HP. Jadi di Forte itu prefer solusi untuk penempatan akses poin di dalam kamar, Pak. Oke. Ya, satu HP satu kamar gitu. Oh gitu dedicated ya Pak berarti ya? Iya benar Pak, karena kita ya salah ya kan gitu. sinyal itu kita mau yang terbaik Pak buat customer. Deal. Oke. Berarti high density ya Pak kebutuhannya ya Pak? Throughputnya juga oke lah ya dalamnya. Iya. Untuk penempatan di koridor itu bisa kita bilang plan B atau C ya Pak. Iya. Itu balik lagi kita ke customer, budgetnya dia seperti apa. Dengan konsekuensi kalau kita pasang di Itu kalau Pak Beni posisinya kan akan ada sinyal yang kurang baik. Lumayan juga itu pasti. Ini ngikut sini Kalau kita sorot. Oke Pak, oke. Saya setuju dengan Bapak kalau memang poin utamanya adalah high density tadi, mengejar throughput yang terbaik, gitu ya. Terus akhirnya kita pasang AP di tiap-tiap kamar, di tiap-tiap room untuk mengejar performance yang paling bagus. Nah, itu oke Pak. Dan kemarin kan ada pelanggan gitu ya, terkait budgetnya mereka seperti apa kan gitu ya. Siap Pak. Oke Pak. Terus apa lagi ya? Untuk akses poinnya tadi udah diinfo apa aja Pak yang bisa di cover? Kalau kalau yang kita sering pakai yang sampai saat ini masih kita gunakan itu Ubiquiti Pak. Mikrotik ada beberapa kita pakai di KJ gitu ya. Terus UIG saat ini kita lagi riset Pak. Seperti itu sih. Cuman yang memang sudah pernah kita implement dan ini masih berjalan yang Ubiquiti Pak.
Oke Pak, selain itu kayak Ruizi gitu Pak, Ruizi, Raket, Aruba. Ya, Wiji sih kita lagi riset Pak. Aruba pernah kita pakai sekali sih. Aruba pernah kita pakai sekali Pak, Markus Pak. Oke Pak, oke. Iya, siapa? Jadi saya cukup Kak Asep. Berarti Mas Rizky ada? Pak, mungkin nanti tambahannya ini ya Pak, kami nanti kalau hasil seperti itu paling tidak harus ada aspek penarikan kabel dan penempatan AP Pak. Jadi yang di present ini kan memang titik penempatan AP-nya ya. Nanti harus dilengkapi juga untuk tarikan kabelnya Pak. Kalau kita melakukan penarikan kabel ya. Oke, kalau terkait penarikan kabel saya minta ini bisa Bu. Maksudnya dina lengkapnya gitu Bu. Penempatan Ya, dan biasanya kita sebagainya gitu ya. minta sih Pak ke calon customer untuk floor plan-nya seperti ini, tapi ya bisa jadi ditemukan case yang memang si customer-nya itu tidak memiliki floor plan Pak. Jadi ya pada saat survei mungkin bisa kita tanyakan lagi di situ. Siap. Mas Anu, Mas Rizky berarti udah cukup ya? Cukup Kak Asep. Punya cukup, apa ada lagi? Sementara cukup Mas Asep. Oke. Mungkin meeting hari ini cukup sampai di sini Pak. Siap.